Kalau kamu Kristen tapi kamu nggak aktif melayani di gereja, apakah itu berarti kamu Kristen yang salah? Nah, ini pertanyaan sering muncul dan ada banyak orang itu merasa tertekan, ada banyak orang merasa bersalah, bahkan ada yang akhirnya menjauh dari gereja. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan menjawab pertanyaan ini. Apakah semua orang Kristen harus melayani? Jangan kemana-mana. Jadi sebelum kita buru-buru menjawab pertanyaan apakah semua orang Kristen harus melayani, kita perlu berhenti sebentar dan kita meluruskan satu hal yang sangat mendasar menurut saya, yaitu apa sebenarnya melayani menurut Alkitab. Karena jujur saja, banyak orang Kristen itu hari ini punya definisi yang terlalu sempit tentang pelayanan. Bagi sebagian orang, melayani itu berarti menjadi WL, menjadi pemain musik, melayani sebagai usher, melayani di atas mimbar dan sebagainya, menjadi pengurus, menjadi majelis gereja. Nah, kalau belum punya jabatan berarti belum melayani. Dan tanpa sadar, pelayanan akhirnya itu diukur dari posisi, jabatan di dalam gereja. Nah, padahal kalau kita kembali ke Alkitab, Yesus sendiri itu justru mendefinisikan pelayanan dengan cara yang sangat berbeda. Dalam Markus pasal 10 ayat 45, Yesus itu berkata, "Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya." Ini menarik, teman-teman. Yesus adalah Tuhan, dia itu layak dilayani, tapi justru dia berkata, "Aku datang untuk melayani." Dan kalau kita perhatikan kehidupan Yesus, sebagian besar pelayanannya itu tidak terjadi di mimbar. Tetapi pelayanan Yesus justru banyak terjadi di mana? Dia hadir untuk orang yang sakit, yang dikucilkan, mendengarkan jeritan orang-orang berdosa, mengasihi orang yang ditolak masyarakat, dan menolong orang tanpa pamrih. Bahkan dia mengajar murid-muridnya secara pribadi satu persatu, dan bahkan dia melakukan mukjizat bukan di depan keramaian, tapi dalam perjumpaan yang sederhana dan pribadi. Artinya apa? Artinya melayani bukan soal di mana kita berdiri, tapi bagaimana kita hidup. Melayani bukan tentang terlihat atau tidak, punya jabatan atau tidak, tapi tentang apakah kita hidup dipakai oleh Tuhan untuk kebaikan orang lain. Apakah kehadiran kita itu membawa kasih, pengharapan, dan kebenaran. Jadi secara sederhana, melayani adalah apa? Melayani adalah menggunakan hidup kita, waktu kita, tenaga, sikap, dan kasih kita untuk mengasihi dan membangun orang lain demi kemuliaan Tuhan. Itu arti melayani. Kadang bentuknya memang di gereja, tapi seringkali bentuknya justru banyak di luar gereja, di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di tempat pertemanan kalian, bahkan di hal-hal kecil yang tidak pernah disorot. Dan disitulah pelayanan itu seringkali terjadi. Jadi apakah semua orang Kristen harus melayani? Ini pertanyaannya. Jadi kalau kita kembali ke pertanyaan besarnya, apakah semua orang Kristen harus melayani? Jawabannya ya. Tetapi dengan satu catatan penting, tidak semua harus melayani dengan cara yang sama atau di bidang yang sama. Alkitab itu sangat jelas bahwa Tuhan itu menciptakan semua orang itu berbeda-beda, tidak sama. Setiap orang punya talentanya berbeda-beda, punya latar belakang yang berbeda, punya kepribadian yang berbeda. Dan itulah sebabnya Tuhan tidak memberi satu bentuk pelayanan untuk semua orang. Ada yang dipanggil untuk melayani di depan, ada yang melayani di balik layar, ada yang melayani melalui profesinya, melalui keluarganya, ada yang melalui doa, ada yang melalui kehadiran yang setia. Semua itu berbeda, tapi semuanya itu bernilai di mata Tuhan. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 14 sampai 18 itu kita melihat bahwa kita digambarkan sebagai anggota tubuh Kristus yang berbeda-beda. Rasul Paulus itu berkata bahwa tubuh itu ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga. Dan yang menarik, Paulus sengaja menekankan satu hal penting. Tubuh tidak terdiri dari satu anggota saja. Artinya apa? Sejak awal Tuhan itu tidak pernah merancangkan gereja dengan satu jenis peran saja. Tidak semua orang dipanggil untuk tampil di depan. Karena itu bayangkan kalau satu tubuh isinya itu cuma semuanya mata gitu ya, bisa melihat tapi tidak bisa berjalan. Atau semuanya itu isinya tangan, bisa bekerja tapi tidak tahu arah. Masalahnya di zaman sekarang sering terjadi pembalikan nilai. Pelayanan yang terlihat di mimbar, di panggung, di depan kamera itu sering dianggap paling rohani. Atau oh ya berarti dia melayani. Sementara pelayanan yang tersembunyi, yang sunyi, yang tidak dikenal, yang tidak pernah disebut di pengumuman seringkali dianggap biasa.
Padahal 1 Korintus pasal 12 ayat 22 itu berkata, anggota tubuh yang kelihatannya paling lemah justru paling perlu. Artinya, yang tidak terlihat seringkali justru menopang semuanya. Yang tidak disorot seringkali paling menentukan kelangsungan tubuh. Coba pikirkan, jantung tidak pernah tampil, tidak pernah terlihat di luar. Paru-paru tidak pernah dipuji. Tapi tanpa mereka tubuh itu mati. Begitu juga di dalam tubuh Kristus. Orang yang setia mendoakan meski tidak pernah naik mimbar, meski tidak pernah diumumkan, sedang melayani banyak orang. Orang yang menolong diam-diam, tanpa diketahui, tanpa cerita, sedang mempraktekkan kasih. Orang yang menguatkan satu sama lain, yang hampir menyerah, mungkin ya tidak terkenal, tapi dampaknya bisa meneguhkan iman seseorang. Jadi orang yang bekerja jujur di kantor, ya, menolak korupsi, menjaga integritas, itu sedang menjadi saksi Kristus di tempat yang paling dibutuhkan. Nah, semua itu adalah pelayanan, bukan pelayanan kelas 2, bukan pelayanan cadangan, tapi pelayanan yang sejati, yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kalau hari ini kamu merasa kamu tidak terlihat, tidak dikenal, ya tidak punya posisi karena pelayananmu yang tidak di depan, ingat satu hal, dalam tubuh Kristus tidak ada anggota yang tidak penting. Tuhan tidak menilai pelayanan dari sorotan, tapi dari kasih dan ketaatan. Dan seringkali pelayanan yang paling berdampak adalah pelayanan yang tidak pernah dilihat banyak orang kecuali oleh Tuhan sendiri. Ini memang pertanyaan yang sensitif, tapi justru karena sensitif kita tidak boleh menghindarinya. Tidak melayani bukan otomatis berdosa. Alkitab tidak pernah berkata bahwa orang yang belum pegang pelayanan tertentu otomatis berdosa atau kurang iman. Masalah yang sesungguhnya bukan pada aktivitasnya, tapi pada sikap hatinya. Yang menjadi masalah adalah ketika begini, hati kita egois, hanya memikirkan diri sendiri. Hidup kita berpusat pada kenyamanan pribadi. Kita tahu Tuhan memanggil kita, tapi kita menolak untuk taat. Dan disinilah firman Tuhan berbicara dengan jelas. Di dalam Yakobus 4 ayat 17 berkata, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Perhatikan baik-baik. Ayat ini tidak bicara soal jabatan pelayanan, tapi soal ketaatan. Artinya apa? Artinya dosa bukan karena tidak aktif. Dosa terjadi ketika kita menutup telinga terhadap kehendak Tuhan. Jadi pertanyaan yang paling penting bukan aku sudah pegang pelayanan apa, tapi aku sudah hidup taat pada Tuhan atau belum. Karena seseorang itu bisa sangat sibuk melayani, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Dan sebaliknya, seseorang bisa terlihat tenang dan sederhana, tapi sedang taat sebetulnya hati kepada Tuhan. Jadi kesimpulannya adalah, pertama, semua orang Kristen dipanggil untuk melayani, itu sangat jelas sekali. Dan yang kedua, tidak semua harus melayani di mimbar atau di struktur gereja. Pelayanan bisa dilakukan di mana saja. Dan yang ketiga, pelayanan itu lahir dari kasih, bukan tekanan. Dan yang keempat, Tuhan itu peduli dengan ketaatan, bukan kesibukan kita. So, kalau video ini memberkati kamu, bagikan ke temanmu yang mungkin lagi merasa tertekan soal pelayanan. Dan ingat, Tuhan tidak mencari pelayan yang sibuk, tapi pelayan yang taat dan mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati kita.